Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat kan belajar matematika hari ini? Kembali lagi dengan saya Hairunisa, mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, namun materinya sangat mudah. Apakah materinya hari ini? Yaitu tentang transformasi geometri. Adapun materi prasyarat untuk materi ini atau materi yang harus kalian kuasai sebelum mempelajari materi transformasi geometri ini adalah yang pertama, kalian harus menguasai materi tentang koordinat kartesius. Lalu yang kedua, dengan matriks yang berhubungan dengan kolom dan baris. Yang ketiga, trigonometri yang berhubungan dengan baik itu nilai sinus, kosinus, maupun sebuah sudut. Dan yang terakhir, persamaan garis lurus. Sebelum kalian mempelajari tentang apa sih itu transformasi geometri, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Hal ini bertujuan agar kalian mengetahui apa yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian dapat memahami konsep ataupun definisi dan bentuk dari translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Lalu yang kedua, kalian dapat menentukan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi menggunakan matriks. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Menarik kan? Banyak sekali yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi transformasi geometri ini. Kita awali pembelajaran dengan sebuah gambar. Silakan kalian amati. Pada gambar, kita dapat memperhatikan beberapa kejadian, seperti ada orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu, ada orang yang bercermin, memperhatikan bayangan dirinya yang ada di cermin. Lalu, ada orang yang sedang memutar jarum jam. Dia dapat memutar jarum jam itu searah dengan arah jarum jam dan juga berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu, yang terakhir, kalian dapat melihat ada orang yang menyorot sebuah gelas ke dinding menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada gelasnya. Semua kejadian ini termasuk transformasi, sehingga transformasi dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Lalu dengan kita mengandaikan manusia dan benda-benda sebagai bentuk geometri, sehingga semua kegiatan itu disebut dengan transformasi geometri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa transformasi geometri merupakan perubahan suatu objek baik dari posisi, bentuk, maupun ukuran berdasarkan aturan tertentu. Adapun jenis-jenis transformasi ada 4. Yang pertama, translasi atau perpindahan atau dikenal juga dengan pergeseran. Yang kedua, ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, ada rotasi, dikenal dengan perputaran. Yang keempat, ada dilatasi, dikenal dengan perkalian. Kita mulai dengan translasi. Kembali lagi dengan mengamati sebuah gambar. Pada gambar ini, kita dapat melihat Budi berdiri pada posisi tertentu. Budi bergerak sejauh 4 langkah ke arah timur. Lalu, Budi bergeser 2 langkah ke arah utara. Kemudian, Budi bergerak lagi 3 langkah ke arah timur. Lalu, Budi bergerak 1 langkah ke arah selatan. Lalu, dapatkah kalian menjelaskan posisi Budi yang sekarang terhadap posisi awalnya? Dalam matematika, perubahan posisi Budi termasuk dalam transformasi geometri berjenis translasi atau pergeseran. Sehingga dapat kita definisikan bahwa translasi adalah sebuah transformasi yang memindahkan titik berdasarkan arah dan jarak tertentu pada bidang koordinat. Lalu, apa sih itu bidang koordinat? Perhatikan gambar. Bidang koordinat adalah bidang yang diasumsikan ke arah kanan merupakan sumbu X positif, ke arah kiri merupakan sumbu X negatif, ke arah atas merupakan sumbu Y positif, dan ke arah bawah merupakan sumbu Y negatif. Adapun sifat-sifat translasi ada 2. Yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Lalu bagaimana sih bentuk dan contoh dari translasi? Yuk kita simak
penjelasan berikut. Kita mulai dengan bentuk translasi. Di sini saya akan menggambarkan bidang koordinat. Terlebih dahulu, silahkan kalian perhatikan ciri dari sumbu Y di sini yang berpotongan dengan sumbu X. Di sini perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah berupa titik 0,0. Di sini dikenal dengan titik O, dituliskan di sebelah sini. Nah, berikutnya misal ada sebuah titik, yaitu titik A yang digambarkan pada bidang koordinat ini. Di sini titik A dan memiliki titik koordinat, misal pada sumbu X, titik koordinat A adalah X. Lalu pada sumbu Y, titik koordinat A adalah Y, sehingga didapatkan titik koordinat A X, Y. Titik A ini akan ditranslasikan menjadi A aksen. Nah, jika kita hubungkan lagi, misal pada sumbu X, koordinat untuk titik A aksen adalah X aksen. Dan kita hubungkan lagi pada sumbu Y, misal koordinatnya adalah Y aksen. Maka didapatkanlah titik koordinat untuk A aksen adalah X aksen, Y aksen. Nah, perpindahan dari A ke A aksen disebut dengan translasi atau biasa dinyatakan dengan T. Nah, jika kalian perhatikan, ternyata jika kalian perhatikan antara A ke A aksen mengalami perubahan jarak dari A ke A aksen pada sumbu Y adalah sepanjang B. Nah, sehingga dapat kita artikan bahwa translasi itu adalah perubahan arah dan jarak antara A dan B. Dapat dituliskan sebagai berikut: A, B, atau dapat dinyatakan dalam bentuk matriksnya seperti ini. Sama dengan A, B. Dari gambar bidang koordinat ini juga kita dapat mengetahui A memiliki titik koordinat X, Y, dan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks juga, yaitu A sama dengan X, Y, dan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, jika kalian perhatikan, A aksen adalah hasil dari penjumlahan titik A atau titik awal dengan T. Dapat dituliskan seperti ini: A aksen sama dengan A ditambah T. Nah, kita bentuk dalam bentuk koordinat A aksen, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A-nya X, Y ditambah dengan T-nya A, B. Nah, jika kita perhatikan, penjumlahan ini dapat dilakukan dengan menentukan pasangan nomor urut, di sini X dengan A, sehingga mendapatkan hasil seperti ini: X aksen, Y aksen sama dengan X tambah dengan A, Y ditambah B. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks. X aksen, Y aksen sama dengan, untuk X dan Y-nya, X, Y ditambah dengan A, B. Nah, ini merupakan rumus dalam menentukan
translasi. Untuk kalian lebih mudah memahaminya, berikutnya kita akan masuk kepada contoh soal yang pertama. Tentukan hasil translasi titik A 2,-3 oleh T 4-2. Nah, penyelesaiannya silahkan kalian simak. Pertama-tama kalian identifikasikan terlebih dahulu yang diketahui mulai dari titik A 2,-3. Nah, ini berarti nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan -3. Nah, berikutnya untuk T sama dengan 4-2. Ini berarti A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan -2. Nah, kita masukkan, kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui baik itu X, Y, A, dan B ke rumus translasi, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Kita substitusikan sehingga menjadi X, Y-nya berarti 2-3 ditambah A-nya ditambah dengan A-nya 4, B-nya -2 menghasilkan 2 ditambah 4 -3 ditambah -2, hasilnya adalah 2 ditambah 4 hasilnya 6, -3 ditambahkan dengan -2 hasilnya -5. Jadi hasil translasi titik A adalah A aksen dengan titik koordinat 6, -5. Nah, udah bukan? Masuk kepada contoh soal yang kedua. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Mari kalian simak. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kalian misalkan titik X, Y terletak pada garis G yang ditranslasikan oleh T. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut, sehingga dapat disubstitusikan dalam rumus berikut. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y untuk titik yang kita misalkan terletak pada J ditambah dengan T untuk nilai A-nya -3 dan nilai B-nya 2 menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah -3 Y ditambah 2 menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan X -3 dan Y ditambah 2. Nah, berdasarkan kesamaan matriks diperoleh sama dengan X dikurangi 3. Y aksen
sama dengan Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Nah, bentuk matriks ini dapat kita manipulasikan sebagai berikut. Bentuk matriks yang diperoleh ini dapat kita manipulasikan sehingga kita mendapatkan nilai X dan Y yang akan disubstitusikan ke persamaan G. Bagaimana cara memanipulasinya? Manipulasikan matriks mendapatkan nilai X dan Y. Nah, untuk X aksen X dikurangi negatif 3 ini kalian untuk X aksen sama dengan X dikurangi 3, kalian jumlahkan kedua ruasnya yaitu ruas kanan dan ruas kiri dengan 3 sehingga dapat dituliskan menjadi X aksen ditambah 3 X aksen dikurangi 3 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah X aksen ditambah 3 sama dengan X negatif 3 ditambah dengan 2 hasilnya 0, sehingga di sini ditambah 0 sehingga didapatkanlah nilai X aksen ditambah 3 sama dengan X. Nah, hasil ini dapat kalian tulis menjadi X sama dengan X aksen ditambah 3. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Nah, untuk Y aksen sama dengan Y ditambah 2, kalian kurangkan kedua ruasnya dengan 2. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Y aksen dikurangi 2 untuk ruas kanan, Y ditambah 2 dikurangi 2 untuk ruas kiri, sehingga didapatkanlah Y aksen dikurangi 2 hasilnya Y 2 dikurangi 2 hasilnya 0, sehingga di sini ditambah dengan 0. Nah, didapatkanlah hasilnya Y aksen dikurangi 2 sama dengan Y. Nah, sama halnya seperti pada X aksen tambah 3 sama dengan X. Nah, pada Y aksen dikurangi 2 sama dengan Y dapat kita tulis menjadi seperti ini. Y sama dengan Y aksen dikurangi 2. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai X ini dan nilai Y ini, berikutnya kalian substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan yang telah diketahui, yaitu persamaan G 4X tambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Substitusikan nilai X dan Y ke persamaan G. Dapat kalian tulis seperti ini dulu. 4X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Dapat kalian tulis terlebih dahulu persamaannya, baru kalian ganti nilai X dan Y-nya. Di sini 4, X-nya kita ganti dengan X aksen ditambah 3, X aksen ditambah 3, ditambah 3, Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi 2, yaitu Y aksen dikurangi 2, dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kalian distribusikan persamaan yang kedua ini, kalian distribusikan ke dalam, atau kalian distribusikan ke dalam untuk 4 dan 3 ini, atau kalian kalikan ke dalam, atau bisa juga dikenal dengan perkalian pelangi seperti ini. 4 dikali X
4 dikalikan dengan 3 menghasilkan 4 dikalikan dengan X aksen, 4 dikalikan dengan 3 menghasilkan 4 X aksen ditambah 4 kali 3 adalah 12, ditambah kalian kalikan ke dalam atau distribusikan ke kanan, atau bisa juga biasa dikenal dengan perkalian pelangi. 3 dikalikan Y aksen dan 3 dikalikan 2, hasilnya 3Y aksen dikurangi 6, karena 3 dikalikan dengan negatif 2. Lalu di sini tetap dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalian kelompokkan mulai dari bilangan yang ada variabelnya dari 4X aksen ditambah 3Y aksen, lalu 12 ditambah 12 negatif 6, lalu ditambah 12 dikurangi 6 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini ada 12, ada positif 12 dan negatif 12. Sebenarnya dapat kita coret, namun sehingga dapat kalian hitung, sehingga didapatkan 4X aksen ditambah 3Y. Nah, di sini 12 dikurangi dengan 12 hasilnya 0, sehingga di sini dikurang dengan 6 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan ini merupakan hasil translasinya atau Y aksennya. Itu tadi penjelasan mengenai bagaimana bentuk dan contoh dari translasi.